Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada praktikum yang kelima. Kali ini kita akan belajar mengenai geodatabase, pengenalan geodatabase. Ya, mungkin yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita memerlukan yang namanya installer PostgreSQL 9.6 untuk memulai membuat database geospasial. Nah, silahkan download terlebih dahulu di postgresql.org atau di googling download PostgreSQL. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman PostgreSQL 9.6 ya yang kita gunakan. Silahkan gunakan 64 bit atau 32 bit. Tergantung dengan arsitektur laptop atau komputer yang dimiliki. Nah, dalam kasus yang saya uji cobakan di laptop, saya menggunakan yang 64 bit. Ya, jika sudah selesai downloadnya, silahkan di double klik aja file installer PostgreSQL-nya. Nah, jika berjalan lancar, nanti dia akan otomatis muncul dialog instalasi ya, setup. Nah, kebetulan di tempat saya nih agak berliku sedikit di awal-awal karena mungkin ada yang terhapus di Visual C++-nya dan sebagainya. Nah, ini udah coba saya reinstall ulang, kemudian ada error lagi muncul. Nah, kemudian saya googling, itu ada opsi menambahkan installer runtimes-nya itu di nolin aja. Seperti itu. Ya, seperti ini ya, saya demokan. Nah, ini pertama kita klik kanan, kemudian kita klik create shortcut. Ini kalau ada masalah, kalau nggak ada masalah ya langsung aja. Yang pertama saya download lagi Microsoft Visual C++ yang diperlukan, dan saya bikin yang shortcutnya tadi. Nah, di sini kita tambahkan nih main install runtime. Kita klik ya. Kalau sebelumnya nggak berjalan langsung muncul prompt untuk instalasi nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada masalah, ini yang tadi saya lakukan. Kemudian kita jalankan proses untuk instalasi. Kita klik next dan selanjutnya. Nah, mungkin yang perlu dicatat di sini itu jangan lupa untuk mengingat password dan port yang dikonfigurasikan di awal instalasi ini. Karena nanti ini akan dipakai seterusnya buat koneksi di Quantum GIS, koneksi menggunakan PostGIS, dan seterusnya. Ini ya, jangan lupa untuk dicatat, diamankan. Setelah proses instalasi selesai, nah langkah selanjutnya kita perlu menambahkan yang namanya PostGIS. Ya, ini PostGIS mulai dari versi 2.2 atau sekarang udah versi 2.5, tergantung yang tampil di dialog prompt yang muncul. Jadi setelah PostgreSQL selesai, sebelum klik tombol finish nanti ada stack builder untuk melakukan penambahan plugin instalasi. Nah, ini diklik aja, kemudian akan muncul stack buildernya, dan kita pilih PostgreSQL versi kita. Nah, kemudian kita pilih di bagian spatial extension, kita pilih salah satu. Nah, saya menggunakan yang PostGIS 2.5. Nah, kalau sudah, kita klik next. Nah, nanti ada proses download sampai ditunggu selesai. Nanti installer untuk PostGIS juga akan tampil. Nah, ini di agree aja sampai selesai. Nah, untuk instalasinya beres semua nih, udah. Nah, selanjutnya kita testing aja. Udah jalan belum nih Postgre yang sudah diinstal tadi. Nah, caranya kita bisa buka pgadmin ya. Kalau di SAM installer di pelajaran web, kita kan membuat namanya database MySQL ya, ada php-myadmin. Nah, kalau ini pgadmin atau postgre-admin. Caranya kita cari dulu pgadminnya. Nah, ini kalau versi dari Postgre-nya masih lama, itu masih versi
tapi yang udah 96 ke atas untuk melihat kita harus membuat yang namanya koneksi. Koneksi ini gampang ya, tinggal diklik server, klik kanan, create server. Dan akan muncul dialognya, kita masukkan namanya. Nah ini supaya memudahkan kita untuk mengingat ini koneksi kemana atau versi PostgreSQL-nya berapa. Nah saya namain PostgreSQL 9.6 strip, nama server karena di lokal ya, saya namain localhost. Selanjutnya di tab connection, kita tambahkan informasi hostname-nya. Kalau mau ada punya server DB sendiri ya kita ketikkan alamat IP-nya atau domain address-nya bisa. Terus portnya tadi ya. Kemudian kita masukkan username dan passwordnya. Kalau kebetulan nanti di dunia kerja kita dapat role aksesnya bukan sebagai super usernya Postgres misalkan ya, nanti disesuaikan sebagai username password yang diberikan oleh manajer IT biasanya yang ini ya. Kalau udah nanti kita klik save. Nah, ketika kita klik save, maka nanti akan ada server baru yang akan muncul. Nah, kita langsung coba. Ini klik kanan, create server. Nah, kita masukkan PostgreSQL 9.6 strip localhost. Kemudian kita ini masukkan ke lokal kita, portnya, kemudian kita masukkan passwordnya. Kita klik save. Nah, ini udah muncul ya. Nah, di sini. Nah, ini kebetulan saya di tempat saya juga udah banyak yang DB yang sudah pernah dibuat, ada 19. Nah, setelah berhasil connect, langkah selanjutnya kita membuat DB. Proses pembuatan DB ini sama, tinggal klik kanan, kemudian kita di bagian database, create database. Nah, sebagai contoh, saya akan buat satu database dengan nama Bogor. Klik kanan database, create database. Nah, kita beri nama Bogor. Dan kita klik save. Ya. Ini sudah ada. Nah, ini defaultnya seperti ini. Bogor. Nah, ini masih berupa database Postgre biasa, belum yang support spasial. Nah, supaya bisa menyimpan data spasial, bisa melakukan operasi-operasi spasial, nah kita perlu tambahkan satu extension. Ya, tadi kan kita udah install Postgres extension. Nah, kita perlu definisikan di sini. Kita tambahkan spatial extension. Jadi, cari di bagian extension. Nah, ini kan nanti masih satu aja extensionnya. PLPG SQL. Nah, kita perlu menambahkan extension Postgres sehingga nanti kita cek extensionnya ada dua ya. Yang satunya adalah Postgres. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kita jalankan di bagian extension ya, extension. Klik kanan, extension. Nah, ini kita cari. Ini banyak sebenarnya. Ini kalau ini ada Postgres topologi dan sebagainya. Nah, ini kita yang basic aja dulu, yang Postgres aja. Dan kita klik save. Nah, ini Postgres sudah berhasil ditambahkan extensionnya. Selanjutnya, nah ini belum ada data, belum punya tabel. Nah, di Postgres sendiri, Postgres sendiri nanti kita bisa import data jalan misalkan. Import data jalan, kan kemarin udah belajar bikin berbagai macam data vektor ya. Ada point, ada line, ada polygon. Nah, ini contohnya saya import data jalan yang formatnya file supaya masuk ke
database Bogor. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai namanya Postgres Shape File Loader Exporter. Nah ini kemudian kita cek dulu sebelumnya ya. Sebelumnya kita cek dulu di ini. Jadi bedanya Postgres dengan MySQL itu, seingat saya nih, kalau di Postgres dia ada dukungan pembuatan skema. Nah, defaultnya ada satu skema public. Nah, nanti kalau misalkan ada skema private atau skema work, project, ada development dan sebagainya ya, kita bisa beda-bedakan di sini. Kemudian kita tambahkan tabel ya, tabel sementara belum ada, masih satu ini spatial ref berasal dari Postgres tadi. Nah, kemudian kita tambahkan di sini caranya tadi Postgres. Kita cek dulu koneksinya. Oh, ya, berarti harus diinputkan dulu. Postgres, server hostnya, boleh IP, server tujuannya, karena ini tadi kita pakai yang localhost. Dan jangan lupa inputkan database-nya Bogor. Nah, connection success. Nah, kemudian selanjutnya kita tambahkan datanya. Datanya yang set file-nya di mana. Nah, kemarin di praktikum keberapa saya udah pernah punya data. Set file misalkan data Kota Bogor. Kita tambahkan jalan. Nah, kalau sudah semua, kita tinggal klik import. Ya, import sukses. Ini prosesnya ya. Setting connection, kemudian kita pilih set file, kita klik import. Nah, kemudian kita cek berhasil nggak nambah di tabelnya. Kita bisa ngelihat tadi ya, yang awalnya tabelnya satu cuma spatial refs, kita cek apakah menambah satu tabel jalan LN 25K. Kita cek, nah karena belum kita klik kanan refresh. Ya, berhasil ya, ada dua tabel sekarang yang ada di DB Bogor. Nah, selanjutnya hal yang pertama kita lakukan apa nih? Kita cek dulu datanya masuk semua nggak? Kita ekspor data yang ada pada tabel tersebut. Ini klik kanan, view data, bisa melihat first 100 row, atau misalkan view data all rows. Nanti akan ada tab-tabnya sesuai dengan ini. Gitu. Ini untuk melihat data. Ya. Totalnya ada 4.299. 4.299. Ini posisinya udah selesai, saya tutup aja. Kurang lebih ini. Kemudian dilihat juga ada kolom-kolom apa aja di tabel spasial ini. Jalan tadi. Nih, ada kolom-kolomnya ya. Atau kalau kita melihat propertiesnya misalkan, nah, bisa kelihatan tipe datanya dari sini. Mau ada mengubah dari integer ke string dan sebagainya, bisa di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke query. Nah, kita akan membuka query. Untuk melakukan query ada di menu tools query. Nah, kemudian kita bisa masukkan di sini. Nah, saya like. Ini sama kayak database lainnya. From. Nah, ini nama skemanya, kemudian nama tabelnya. Jalan LN 25K. Klik. Ini akan menampilkan hasil query-nya. Nah, ini dasar-dasar query-nya ya. Seperti ini. Kemudian sama, kita juga bisa menambahkan logical condition pakai where misalkan. Misalkan where, nah ini kan ada banyak nih. Nah, misalkan anggap aja ada jalan lokal, ada jalan kolektor. Nah, saya ingin nyari yang jalan lokal. Tambahin aja where
nama kolomnya filmart sama dengan jalan lokal, atau mau pakai like juga bisa, sama aja. Kita eksekusi. Ya, sekarang row-nya ada 3850. Nah, saya ingin melihat pakai limit, bisa kita tambahkan aja. Cuma ngambil 10 aja nih, atau pakai order by dan sebagainya juga bisa. Ini sama. Dan kita juga bisa modifikasi. Saya ingin nampilin kolom GID, kemudian ini nama jalan banyak yang kosong, nggak bagus. Buat contoh, misalkan ini kita pakai L code-nya, dan kita tambahkan remark-nya misalkan 10, ya eksekusi. Nah, nanti hasil query-nya seperti ini. Ya, git, remark, dan sebagainya. Nah, kemudian ini, kita masuk ke pembahasan mengenai geometri atau kolom geom, tipenya tipe geom. Kalau kita cek ya di tadi di kolom-kolomnya, ini data type-nya, itu pasti ada, karena ini database spasial ya, pasti ada satu yang tipenya geometri. Dan secara default biasanya standar namanya geom yang dipakai. Nah, apa isi geom? Kita coba cek ya. Ini data tipe geom. Ini data geom itu. Ini data geom. Data geom ini semacam kode acak nih sebenarnya. Ini sebenarnya ada algoritmanya sama pembuat PostGIS. Ya, tujuannya untuk mempercepat proses query katanya. Nah, ini nggak bagus buat manusia, tapi bagus buat mesin. Akan mencari, ada lokasinya berdasarkan. Ini query-nya nanti nggak hanya query atribut biasa, nanti kita juga belajar, misalkan mencari jarak atau membuat buffer, membuat daerah luasan sekian, sebagainya. Itu nanti pakai query semua. Ini kita belajar dasar-dasarnya dulu. Ya, kembali ke geom. Nah, ini silakan nanti googling ya. Geom ini apa? Kenapa kodenya acak seperti ini? Ini harus tahu konsepnya. Supaya apa? Nanti nggak bingung. Nah, supaya bisa dibaca manusia gimana? Supaya bisa dibaca manusia. Nah, pakai fungsi ya. Disediain oleh PostGIS-nya fungsi-fungsi. Misalkan st underscore as text. Jadi, dia akan mengkonversi dia menjadi teks. Saya tambahkan di sininya. Ini sama aja kayak misalkan di database cari nilai minimum dari kolom angka-angka misalkan min. Nah, ini st ya, st. Kalau kita eksekusi, nah nanti dia tampilannya ambil sebagai teks. Ternyata dia multi-line string ya, ada z-nya juga di x, y, z. Siap ininya. Jadi koordinatnya 106, 6, itu 106, 6, dan ada z-nya. Ada satu lagi yang sering dipakai selain STS itu STSEWKT, well known text. Nah, ini nanti muncul koordinatnya biasanya, sistem koordinatnya. Cuma sepertinya ini nggak ada di contohnya, tidak ada. Hampir mirip ya isiannya. Sekarang multi line. Gitu. Multi line. Ada beberapa contoh data nanti di depannya biasanya ada WKID, well known identifier buat SRID, misalkan EPSG 4326 dan sebagainya. Cuma di kasus yang data yang ini nggak ada. Seperti itu. Nah, ini nanti geom conversion ya. Jadi kode acak ini supaya bisa dibaca, misalkan ada kode acak geom. Jadi mau point, mau line atau polygon, tampilannya sama kayak gini. Isiannya tuh kayak semacam kode acak. Bukan kode acak, biasanya ada format tertentu. Nah, supaya terlihat, nah select ST, nah ini ternyata polygon koordinat 00, 01, 11, dan seterusnya.
Mau line string juga. Nah, kebalikannya, kita juga bisa mengubah atau melihat misalkan poin. Misalkan saya yang paling bawah aja ya. Saya mau melihat ini geomnya tuh seperti apa. Ini pakai select st geom from text. Misalkan ya. Kan seperti ini. Nah, nanti dia akan kembaliannya seperti ini. Ini untuk poin. Ini juga nanti bisa dibalik juga. Select st effect isian tadi geomnya. Nanti kembaliannya ya poin dan seterusnya. Sama juga dengan select svkt. Ini nanti dicoba-coba aja satu-satu biar lebih memahami. Nah, ini select st geom from text. Ini juga bisa dikasih 4269 itu kode ininya. Kode dari CRS-nya gitu. Sama ya. Ini ada di dokumentasi di Postgis. Silahkan di googling. STFT. Nah, selanjutnya itu tentang cara menampilkan data Postgis di Quantum GIS. Ya. Ini saya tampilkan dulu Quantum GIS. Nah, ini yang tampil ini saya panggil dulu yang raw file-nya ya tadi ya, set file dari data vektor set file. Jadi bukan dari database. Nah, nanti kita cek apakah dia sama apa enggak. Harusnya sih sama. Kita cek. Nah, caranya gimana? Caranya itu sama ya, perlu di setting dulu koneksinya, koneksi DB-nya. Kalau di Quantum GIS nanti kan ada panel browser, kita cari PostGIS. Nah, PostGIS kita klik kanan, new connection. New connection, nah kita masukkan name, service, hostnya, alamatnya, seterusnya. Dan kita cek test connection. Nah, kadang pas pertama kali muncul nanti diminta username sama password. Nah, silahkan dimasukkan, kita klik OK. Jika berhasil, nanti localhost, nah saya namain lokal 96, dia akan tampil di list daftar Postgis connection-nya di sini. Nah, itu. Ini Quantum GIS-nya udah keluar belum? Oh, ada yang error. Quantum GIS-nya nggak mau tampil. Oh, udah tampil. Nah, ini tadi di sini ya. New connection. Nah, kita namain misalkan localhost PostgreSQL 9.6. Hostnya di localhost. Nah, ini portnya 5432. 5432, nama database-nya Bogor. Dan kita tes connection. Nah, dia minta username-nya Postgres. Nah, ini successful. Jadi kita klik OK. Nah, ini public ya. Udah berhasil. Nah, kalau koneksi udah ada, selanjutnya apa? Selanjutnya kita membuka DB-nya ya. DB-nya, DB Manager ada di menu database DB Manager. Ini localhost. Oh, dia minta lagi. Postgres. Kita klik OK. Nah, kita akan lihat di sini ya. Ada satu tabel jalan yang sudah kita import. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu yang versi save filenya dulu. Nah, ini kan dulu udah pernah download RBI di tanah air. Kita tambahkan. Nah, ini ya. Ini yang ini. Kemudian yang database tadi sama, kita tinggal cari. Nah, ini ternyata belum didefinisikan CRS-nya. Kita tinggal set CRS supaya sama 4326.
Nah, ini kurang lebih sama ya. Jumlahnya sama nggak? Kita cek. So, feature 4299. Kalau yang ini sama. Hasilnya sama. Kita cek build-nya 6 RGL sampai Zipline. Kita cek. Sama ya. Bedanya ini jadi kecil sih. Ini hampir sama sebenarnya. Ada GID, ada name RGL. Kurang lebih sama, cuma dia jadi kecil. Oke. Mungkin dari materi yang saya sampaikan untuk praktik kemarin ini udah cukup, karena nanti dilanjutkan setelah berhasil buat database ini, kita lanjut lagi ke proses ekspor dan import. Tapi nanti full pakai quantum base ya di pertemuan selanjutnya. Baik, kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.